Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di channel YouTube Kabaroto, channel YouTube yang ngebahas tentang otomotif. Nah, kali ini di samping gua udah ada mobil listrik yang bisa dibilang itu booming banget ya, dan punya value for money yang bagus. Ini adalah Chery G6. Mobil ini bukan cuma gagah, tapi udah punya fitur yang menarik juga. Penasaran kan mobil seperti apa? Simak terus di channel YouTube Kabaroto. Ya, jadi ada fakta menarik sama mobil ini. Aslinya itu di Tiongkok, mobil ini dijual dengan nama Jayco J6. Jadi Jayco itu adalah sub-brand dari Chery yang ngejual SUV. Tapi pas masuk ke Indonesia, namanya itu jadi iCar O3 ya. Dan akhirnya dijual di Indonesia, nama resminya itu jadi Chery G6. Nah, makanya kalau lo lihat ya, identitas mobil ini tuh banyak huruf I, karena nama sebelumnya itu adalah iCar O3 ya. Jadi kalau misalnya lo lihat lampunya, logonya, terus ada lampu belakang, sama ada logo di bagian belakang, itu semuanya huruf I guys. Mobil ini dijual dengan dua varian. Varian yang rear wheel drive itu harganya 505 juta, sedangkan yang kita review ini adalah varian all wheel drive, harganya itu 565 juta. Tapi uniknya, Chery itu nyebutnya bukan all wheel drive, tapi IWD, yaitu Intelligent Wheel Drive. Jadi dia all wheel drive dengan fitur yang pintar. Jadi torsinya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kaki dan kebutuhan jalan. Itu hebatnya. Sama buat kalian yang bertanya-tanya, ini baterainya pakai apa sih? Berbeda dengan varian yang RWD yang cuma pakai satu motor, kalau ini pakai dua motor, baterainya itu kapasitasnya 69,77 kWh. Disalurkan ke semua roda. Tenaganya bisa 275 daya kuda serta torsi 385 Nm. Wah, itu gede banget ya. Udah gitu, Chery juga ngeklaim jarak tempuhnya bisa 418 km dalam sekali ngecas. Jadi meskipun begitu, ini bisa dibilang adalah mobil listrik pertama di Indonesia yang dibuat untuk off-road. Cuman yang hebatnya, meskipun ini mobil buat off-road, tapi kenyamanannya seperti SUV premium. Secara dimensi, meskipun ini SUV, tapi bisa dibilang compact banget. Panjangnya itu 4,4 meter, lebar 1,9 meter, dan tingginya 1,7 meter. Fakta menariknya, kalau kalian lihat ya, ini kan SUV yang gagah banget. Pasti rata-rata sasisnya pakai leather frame. Ternyata salah guys, sasis mobil ini pakai monocoque. Sasis yang biasa digunakan oleh mobil-mobil sedan. Jadi udah pasti ini fun to drive banget. Ya. Udah gitu, yang hebatnya di mobil ini, jadi bodinya ini adalah dari bahan aluminium yang Chery ngeklaim bisa tahan karat lebih dari 30 tahun. Wes, gokil tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian depan ya, jadi itu ada bumper warna Dove, sama ada identitas lampu huruf I. Karena sebelumnya nama mobil ini tuh iCar O3, yoi. Dan ini terlihat futuristik banget. Gak heran, meskipun mobil ini baru dijual, tapi udah laku banget. Oke, sekarang kita bahas sampingnya guys. Ya, kurang lebih ini bagian sampingnya. Jadi untuk kendaraan off-road jujur aja ground clearance itu cenderung cukup. Dia itu ground clearance itu 200 mm. Jadi itu bisa dibilang cukup lah ya. Karena ada beberapa mobil off-road yang ground clearance lebih tinggi. Cuman ini udah lebih dari cukup lah. Buat rabas off-road yang nggak terlalu ekstrem, mobil ini masih mumpuni banget. Udah gitu dia pakai pelek yang ukurannya itu gede banget. Ring 19 dengan ukuran ban 225 profil 55 R19. Yoi. Dia itu bentuk bannya itu gagah dan dia udah pengereman cakram ke semua roda. Sama yang menarik ya, nih. Jadi dia ada hidden handle. Kalau misalnya dikunci, dia sembunyi dia. Tuh. Udah gitu yang menarik, ketika kita buka atau tutup mobil, dia itu ada musik bawaan yang dikeluarin sama mobilnya. Itu mungkin satu-satunya mungkin ya di kelas yang kayak gini. Nah, untuk suspensi depan mobil ini menggunakan MacPherson, sedangkan yang belakang pakai Multilink. Jenis suspensi yang sebenarnya nggak terlalu advance buat kendaraan off-road, cuman rasanya ini udah nyaman banget pas kita tes di jalan-jalan yang rusak, guys. Oke, sekarang kita lihat chargingnya nih. Nah, ini kita tinggal pencet aja. Nah, dia otomatis ya enaknya.
Jadi dia jenis chargingnya itu ada dua. Ada DC Type tuh 80 watt sama ada CCS2 buat yang ultra fast charging. Jadi untuk yang ultra fast charging dia itu Chery itu mengklaim dari 30 sampai 80% itu cuman 30 menit, which is itu cepet banget. Nah, sedangkan gue udah nyoba untuk tipe DC yang Type 2 ya. Gue nyoba itu dari baterainya 50% sampai 100 itu memakan waktu 4 jam 25 menit. Itu untuk DC yang Type 2. Makanya kalau bisa kalian cari chargingnya yang ultra fast aja, jadi biar lebih cepet gitu. Kalau kalian udah selesai ngecas, tinggal pencet tombol di sini nih. Ini akan tutup secara elektrik. Yoi. Sekarang kita lihat belakangan nih. Ya, ini dia bagian belakangnya yang mungkin banyak netizen atau car enthusiast suka. Karena ada kompartemen kecil ala-ala Land Rover gitu. Bedanya kan kalau si Defender itu ada di samping ya, sedangkan ini ada di belakang. Memang ukurannya kecil ya. Tuh, ukurannya kecil. Cuman ini buat berfungsi buat naruh kompartemen yang simple-simple aja. Atau mungkin gue saranin buat naruh kabel adaptor lah di sini. Karena mobil ini juga ada fitur V2L ya, bisa menghidupkan genset atau bisa mentransfer baterai ini di berbagai rangka elektronik. Nah, terus kalau kalian lihat juga ada identitas I-nya, ini menarik banget nih. Lampu belakangnya juga huruf I, sama kalau misal tipe yang IWD, ada logo IWD-nya di sini. Nah, sekarang kita lihat bagasinya nih. Bagasinya ini dibuka model samping gitu ya. Bagasinya itu lumayan luas, jadi untuk space bawaan tanpa kita lipat jok row keduanya itu kapasitasnya 450 liter. Ya, jadi kalau misal kita lipat, ini BTW pelipatannya itu bisa 70-30 dan rata lantai guys. Ya, jadi kalau misalnya row keduanya itu dilipat, kapasitas bagasinya itu menjadi 1230 liter. Artinya itu udah lebih dari cukup lah buat naruh barang-barang yang banyak, bahkan bisa buat kasur di baris kedua ini. Nah, sama fakta menariknya karena di mobil ini ada fitur V2L, ya bisa kita lihat ada adaptor di sini ya. Ini buat transfer daya dari listrik mobil ini, misalnya nyalain genset, nyalain kulkas, nyalain kompor, which is itu cocok banget buat yang lagi camping guys. Sama nih ada suatu hal yang bagus di mobil ini nih. Bagasi belakangnya ada vacuum door. Yoi, ini mewah banget. Sayangnya vacuum door itu bukan di samping, cuman di bagasi aja. Cuman itu udah lebih dari cukup. Sekarang kita lihat ke interiornya. Interior ini canggih banget dan bisa dibilang fiturnya banyak banget. Contohnya kita untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang, kursinya ini pengaturannya lengkap ya. Ada buat sanggahan paha juga. Bahan kulitnya juga halus banget ya. Udah gitu, ada ventilated seat di depan dan belakang. Jadi, buat yang panas nih badan kita langsung dinginin jok aja. Sama ya, yang enak. Untuk di depan, dia ada kursi pijit guys, yang bisa kalian atur lewat head unit. Jadi, untuk perjalanan jauh kita nggak capek, dan udah nggak ada alasan lagi ke tempat pijit yang lain. Karena di mobil ini udah ada fitur massage seats-nya. Soal safety dia juga nggak main-main. Ada 6 airbag di dalam, dan kalau soal audio dia juga premium banget. Pakai speaker Infinity dan total itu ada 12 speaker. Top banget suaranya. Sama ya yang agak kagok mungkin orang ya. Dia itu buka pintunya tuh nggak ada handle fisik. Jadi dia pakai elektrik, dipencet nih ada kotak kecil di sini pencet. Nah itu udah bisa kebuka secara elektrik ya pengunciannya. Cuman buat yang bertanya-tanya, kalau misalnya lagi dalam keadaan darurat gitu, yang mengharuskan ada tombol fisik lah, misalnya kayak lagi listrik mati atau lagi gimana, pokoknya kalau lagi darurat, di sini ada tempat tersembunyi buat buka pintunya nih. Nah, memang agak sedikit kagok mungkin buat orang baru ya, yang kok ini pintunya tombolnya malah elektrik bukan fisik. Cuman memang Chery untuk ngedesain sefuturistis mungkin, makanya dia handle pintunya itu secara elektrik. Untuk setir dia pengaturnya bisa tilt dan teleskopik. Sebelah kanan ini untuk mengatur multimedia, dan uniknya di sebelah kiri ini ada tombol buat ngatur AC. Jadi kalau misalnya ke kanan ini naikin speed fan, kalau naikin turunin itu buat pengaturan suhu. Terus tombol cruise control di mana? Tombol cruise control ini ada di super styling guys. Jadi pencet sekali buat adaptive cruise control, pencet 2 kali untuk lane departure assist gitu. Sama hal yang harus kalian adaptasi juga di mobil ini, itu tuh nggak ada tombol fisik. Contohnya ya, kayak lampu, wiper, biasanya kan ada tuas di sini. Itu nggak ada. Jadi di sini cuma tersedia lampu sen sama lampu dim. Wipernya itu kita mesti ke head unit. Sekalian kita bahas head unitnya nih. Head unitnya ini ukurannya 15 inci dan ada apa aja di dalamnya.
Pertama, pengaturan basic udah pasti AC ya. Nah, AC udah dual zone, terus bisa ngatur kursi pijat juga di sini, ada ventilated seat juga. Nah, ini buat ngatur wipernya. Ada di sini nih. Nah, sama ngatur lampu juga, ngatur lampu gede, kecil. Ini di sini juga. Memang ribet, tapi untungnya udah ada fitur auto. Jadi gue selalu biasain di auto aja. Ada control brightness di sini. Sama untuk central lock ada di sini juga. Yang menariknya, biasa kan kalau misalnya ngebuka laci itu secara manual ya. Palingan cuma soft opening doang yang kelihatan keren. Cuman di sini harus dipencet juga lewat head unitnya. Ini ada tombol glove box, kita pencet. Nah, dia akan kebuka. Memang ini kelebihannya itu rahasia ya. Ada unsur privasinya juga. Cuman kalau misalnya rusak, ribet guys. Mau ngambil barang di situ. Kemudian ada front sama rear defogger. Terus ada traction control juga, ada reading lamp. Sama buat ngatur spion ini juga di sini guys. Nah, ngatur spion juga di sini memang agak ribet ya jujur aja. Cuman memang harus ngebiasain diri aja. Kelebihan di mobil ini juga dia ada 8 mode berkendara guys. Ada eco, normal, sport, all road, slippery, beach, muddy, sama bumpy. Dan tiap kita ubah mode berkendaranya itu ada suara yang menarik nih. Nah, sesuai dengan kontur jalannya. Kalau misalnya sport, ini ada suara mesin. Nah, meskipun ini mobil listrik, cuman ada efek-efek kayak gitunya. Nah, ya jadi kalau misalnya kayak mode-mode slippery, beach, pokoknya mode-mode yang off-road lah, itu ada penyesuaian di torsi listriknya ini. Sama kalau dia di mode eco, dia itu karakter regenerative braking itu kuat banget, makanya dia bisa irit banget ketika di mode eco. Tapi biasanya karena gue nggak biasa pakai regenerative braking, jadi gue pakai mode normal biasa aja di sini. Nah, jadi dia nggak terlalu berasa lah engine to brake-nya. Di head unitnya ini juga ada fitur intelligent scenarios. Itu berupa ada race mode kalau misalnya kita mau tidur. Jadi suasananya itu lebih sunyi di mobil. Jadi dia otomatis bakal ngecilin audio. Sama dia ada karakter sedikit di pedal remnya yang lebih halus. Terus ada love pets mode juga. Nah ini biasanya kalau misalnya yang punya hewan peliharaan, entah itu anjing, kucing, yang kalian tuh pengen keluar dari mobil, cuman kalian mau naruh binatang kalian di mobil. Nah itu tinggal pencet yang love pets mode ya. Jadi dia meskipun kita kunci, dia ada sirkulasi udara yang ada di dalam mobil. Sama ada trail mode. Nah jadi kalau misal kita pencet trail mode, kan kalau misalnya di P nggak bisa jalan. Nah ini tetap kita taruh di P. Cuman kita injak pedal rem yang lama, dan itu mobil bisa jalan ke towingnya gitu. Di konsol tengah ini ada tempat penyimpanan ya. Ada glove box yang ukurannya gede banget, ada cup holder, terus ada slot USB sama Type-C, serta ada wireless charging di sebelah tengah sini. Itu enak banget lah. Untuk fitur kekinian itu juga udah ada panoramic sunroof guys. Nah ini bisa dibuka nih. Sekarang kita cek baris keduanya, karena ada fakta menarik di baris kedua. Yuk. Nah, fakta menariknya ada di sini, guys. Ada tempat penyimpanan secara rahasia. Yo, ini. Nah, ini dia nih tempat penyimpanan rahasia di sini. Bisa naruh banyak barang di sini. Dan juga karena ini bisa dilipat, ini bisa dilipat secara rata lantai. Bisa rata lantai sampai full. Sekarang kita naikin lagi, kita tes nih, senyaman apa sih di baris kedua? Di baris kedua ini lumayan nyaman, joknya empuk, terus legroomnya juga lega, headroomnya juga lega, sama dia udah ada armrest juga. Nah ini dia, armrest itu juga tersedia 2 buah cup holder. Memang sayangnya di belakang ini cuman ada ventilated seat doang, dia nggak ada kursi pijet ya, padahal kursi pijet itu yang paling dibutuhin di penumpang sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Penumpang depan abisnya yang sebelah kiri ada guys, gitu. Nah, gue jujur aja gue penasaran banget sama rasa nyetirnya. Langsung kita test drive aja kali. Halo Sobat Kabroto, kali ini gue lagi test drive Chery J6 nih. Hal yang bikin gue emes sama mobil ini ya, meskipun ini pada awalnya dibuat untuk mobil off-road ya, dengan teknologi listrik, tapi rasanya tuh nyaman banget, nggak seperti mobil off-road.
Biasanya kan mobil off-road kebanyakan itu suspensinya keras, suspensinya mentul-mentul, bikin enak lah baik pengendara maupun penumpang. Cuman beda di mobil ini. Mobil ini tuh rasanya kayak SUV yang kelasnya premium. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena karakter suspensinya itu empuk. Dia itu karakter empuknya empuk yang stiff ya. Jadi ketika load velocity kayak gini, dia itu bodinya nggak mentul-mentul kayak mobil off-road kebanyakan. Jadi dia tuh tetap rigid kayak serasa bawa sedan. Memang sih, sasis monocoque ini ngebantu banget. Karena gue pikir pada awalnya mobil ini keluar, kayaknya ini sasis pakai leather frame. Ternyata enggak, ini pakai sasis monocoque. Artinya, secara handling dia lebih unggul dibanding kendaraan off-road lainnya. Gitu. Emang sih ini mobil tuh dipakai nikung juga stabil, dan yang paling emes sih sama bantingannya. Bantingannya itu nggak ngebuat enak. Bantingannya itu nyaman, travelnya halus. Dia travel cepet, cuman halus banget nih kayak gini nih. Ini agak kencang. Tuh, begitu doang. Maksudnya nggak ngebuat penumpang sama driver itu enak gitu. Nah udah gitu kita tes handlingnya ini. Dia itu juga stabil banget kayak bawa sedan. Memang ada body roll dikit khas SUV tinggi ya, tapi body roll itu masih dalam batas wajar. Udah gitu gripnya juga gokil banget. All wheel drive itu bener-bener ngebantu banget. Dia pakai fitur ini kan, IWD atau Intelligent Wheel Drive kalau misalnya Chery nyebutnya. Menurut gue itu bener-bener ngebantu banget, karena ketika gue nikung kenceng dan gue gaspol, itu sebenarnya ada tenaga yang di-cut supaya mobil itu tetap pada gripnya. Jadi dia semacam kayak ESC gitu, cuman ini lebih advance lagi. Nih lewat speed bump juga tuh gitu doang. Nggak kayak di body tuh bener-bener nggak ada getaran ya kalau lewat speed bump gitu. Nggak kayak mobil off-road yang wah dalamnya tuh heboh. Nah ngomongin dari kestabilan, gue udah nyoba di tol dengan kecepatan 120 km/jam. Surprisingly bener-bener stabil loh. Even di jalan beton yang bergelombang, mobil ini tuh cuman ada mental-mentul dikit. Masih ada ciri khas karakter sedannya yang bener-bener stabil, terus dia gripnya juga bagus, cuman karena ini emang bodinya tinggi, ada karakter mental-mentul cuman sedikit banget, bener-bener sedikit banget. Emang ini sih sasis monocoque bener-bener ngebantu banget, meskipun ini dimensinya kalau lihat ini lumayan gede, cuman handlingnya ini ala sedan, hebatnya ya. Nah ngomongin dari peredaban kabin guys, surprisingly juga ini kaca depan udah double glass ya, yang belakang belum. Cuman itu udah lebih dari cukup kok. Jadi gue sempat coba macet-macetan dengan motor di sekelilingnya dengan knalpot racing, itu juga kabinnya masih kedap banget. Meskipun double glass ini cuma di bagian depan. Ya. Terus biasanya nih mobil listrik di under 600 juta itu suara kolongnya itu agak berisik ya. Jadi ada suara roetnya, suara ban, suara angin. Sedangkan ini hening banget gitu. Bahkan gue gampang ngantuk jujur aja naik mobil ini karena saking heningnya. Yang lu denger di dalam kabin ini itu cuman suara dinamo listriknya aja. Itu juga suaranya sunyi gitu. Ketika lu kick down itu muncul suara dinamo listrik, cuman benar-benar hening. Udah gitu suara roidness, suara angin, suara ban, wah hening banget, kedep bro. Kekedapan kabin layak diacungi jempol sih. Emang feel-nya SUV premium banget. Nah bagaimana dengan performanya? Wah ini pasti yang kalian tunggu-tunggu kan. Mobil listrik torsinya seberapa instan sih? Jadi iya emang baterai yang digunakan juga cukup gede ya, 69,77 kWh. Dia itu pakai dual motor listrik depan belakang, which is itu all wheel drive. Cuma si Chery itu nyebutnya IWD atau Intelligent Wheel Drive. Nah jadi dengan karakter kayak gitu, torsinya itu disalurkan secara smart, secara pintar, sesuai dengan kebutuhan kaki dan kebutuhan jalan. Nah cuman, nah kita tes. Wih gila, torsinya enak banget cuy. Jadi dengan baterai 69,77 kWh, tenaga yang dihasilkan itu 275 daya kuda serta torsi 385 Nm. Wah itu artinya kencang banget bro buat mobil listrik ya. Dan Chery ngeklaim juga 0 ke 100 itu cuman 6,5 detik dengan top speed 150 km/jam. Memang top speed itu sengaja di limit buat keawetan baterai, cuman bayangin deh, bodi yang berat ya dan dimensi yang gede, 0 ke 100 itu cuman 6,5 detik. Itu kencang banget men. Itu bahkan setara sama sport car yang kencang. 6,5 detik itu bukan angka yang pelan, kencang banget malah ya. Gue juga nggak expect. Udah gitu ketika lu kick down, dia itu torsinya nggak secara instan langsung
ngebuat kita ke belakang gitu, dia tuh gradual. Nih, lihat nih. Jadi pengendara itu nggak kaget. Meskipun instan, cuman dia tuh torsinya tuh naik pelan-pelan, tapi ngisi terus. Nah, itu yang gue suka tuh. Jadi penumpang itu nggak terlalu enek di belakang. Sama yang gue suka di mobil ini adalah feel setirnya itu nggak murahan sama sekali. Dia emang udah EPS ya, seperti mobil canggih pada umumnya. Cuman rasanya itu berbobot, terus ada feel-nya ya, nggak kosongan, nggak apa ya, ibaratnya kita berasa nyetir mobilnya nggak ngambang. Nah, udah gitu feedback-nya itu juga natural banget. Biasanya EPS di mobil-mobil canggih, dia itu EPS-nya kurang natural, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lama ya. Cuman kalau di mobil ini tuh pas banget feedback setirnya. Jadi dia pas, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Itu yang nambah kesenangan dalam berkendara. Jadi kita muter balik, udah tinggal lepas setir, setirnya balik lagi seperti semula. Nggak ada drama-drama dah tuh setirnya nggak enak atau gimana, karena emang setirnya ini benar-benar berkelas banget. Udah gitu di kecepatan rendah dia enteng banget, sumpah enteng banget. Ketika di kecepatan tinggi dia itu setirnya jadi lumayan berat. Nah, itu lumayan tuh buat nambah rasa percaya diri di kecepatan tinggi. Jadi kalau setir keentengan kan juga terlalu bahaya tuh. Ngomongin konsumsi baterai nih guys, mumpung gue lagi berhenti ya. Jadi gue udah ngetes mobil ini ya dengan jarak 107 km, dan itu rutenya kombinasi. Kadang macet, kadang lancar. Rutenya itu adalah gue masuk ke tol Semanggi, muterin aja tuh si inner ring road itu tol ya, sampai gue exit di Serpong Cinere. Jadi total itu 107 km. Ya itu udah sama gue inilah macet-macetan lah ya di syuting di BSD. Nah, dengan jarak 107 km, baterainya itu dari 100% turun ke 72%. Artinya kalau misal dibagi ya, ini baterainya 69,77 kWh, jadi konsumsi baterainya itu 5,4 km per kWh. Artinya itu irit banget sih, buat kapasitas baterai yang lumayan gede. Udah tenaganya gede, torsinya instan, tapi punya konsumsi listrik yang benar-benar irit banget. Ya, jadi yang canggih dari mobil ini, dia tuh punya 9 mode berkendara ya. Jadi tuh dia ada normal, ada sport, ada custom, ada all road, slippery, beach, muddy, terus ada bumpy kalau misalnya jalan bergelombang, sama ada eco mode. Nah, yang paling signifikan itu eco mode menurut gua, karena begitu kita lepas gas, dia itu regenerative braking-nya itu kuat banget. Jadi kita kalau misalnya jalan santai, itu bahkan nggak perlu nginjek rem. Kita lepas gas aja kayak gini nih, nah dia udah ngerem secara perlahan. Sebenarnya waktu ngerem dia itu bikin irit baterai, karena itu kan ibaratnya kayak dicas lagi lah baterai bawaannya itu saat regenerative braking. Udah gitu mungkin kalian harus adaptasi dikit di mobil ini. Karena kenapa? Karena tuh semua kontrol-kontrol di mobil biasanya yang secara fisik ya kita kontrol, seperti wiper atau settingan lampu. Nah, ini nggak ada tombol fisik sama sekali ya. Tombol fisik lampu itu cuma sen sama dim. Nah, sisanya itu kita harus main ke head unit, which is artinya itu lumayan ribet ya. Cuman ya, emang harus butuh adaptasi aja pakai mobil ini. Terus kalau misalnya kita setting wiper itu bahkan juga melalui si panel instrumen 15,6 inci ini. Nah, sama dia udah ada fitur ADAS yang cukup banyak. Terus kalian nanya nih, untuk mengaktifkan cruise control gimana? Jadi untuk ngaktifinnya, dia itu tekan ke bawah tuas persnelingnya sekali. Nah, kalau misalnya butuh fitur lane departure assist, itu kalian tekan 2 kali si persnelingnya ini. Memang agak ribet ya, karena nggak ada tulisannya. Biasanya kan cruise control di mobil-mobilan itu punya tuas tersendiri lah ya. Kalau ini gabung sama tuas persneling. Terus juga kalau misalnya kalian ribet gitu ya, di mobil ini juga ada voice command. Kalau Chery itu nyebutnya Intelligent Voice Assistant. Nah, kalau misalnya kita pencet di setir, open all windows. Nah, dia kebuka tuh. Ya, jadi voice assistant-nya itu bukan buat cuman buka kaca, cuman buat sunroof bisa. Terus misalnya kayak turn on music. Nah, itu bisa setting-setting bagian multimedianya juga. Gitu, Bray. Oke guys, jadi rencananya gue mau ngecas mobil ini di Brin ya. Nah,
Baterai awalnya itu cuma 65%, tapi kita akan cas sampai 89% guys. Yuk kita tes langsung. Ya, ini adalah kurang lebih bandingan ketika melewati jalur kereta yang benar-benar gelombang banget dan rusak tuh, lihat. Nah, lihat mobil depan kan kayak wah, heboh banget lah pasti. Nah, kalau di mobil ini tuh santai banget. Empuk banget. Dia tuh travelnya halus. Travelnya halus cuman stiff. Maksudnya travelnya cepet, lumayan halus dan ngebuat penumpang masih tetap nyaman, guys. Enak banget sih suspensinya, the best ini suspensinya. Mungkin ini salah satunya mobil off-road yang suspensinya paling enak yang pernah gue coba ya. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Brin ya, tempat charging mobil ini. Jadi baterai yang sekarang kesisa itu 65% ya. Nah, kita mau ngecas nih, seberapa lama sih dari 65% sampai 89% guys. Kita lihat nih, kira-kira biaya dan durasinya itu berapa lama ya? Yuk langsung kita tes aja. Ya, sekarang kita akan ngecas yang pakai CCS2 ya, sesuai kapasitas si charging mobil ini. Langsung kita tes aja yuk. Ya, langsung buka aja. Nah, kan ini kan chargingnya itu ada dua. Ada yang DC Type-C sama CCS2. Yang fast charging itu yang CCS2. Langsung kita tes aja yang fast charging, guys. Oke. Nah, ini langsung kita colok aja ya, guys. Nah ini udah langsung ngecas. Akhirnya nih kita udah selesai ngecas. Jadi dari 65% sekarang udah 89%. Nah, waktunya itu 24 menit doang. Itu kalau pakai fast charging, guys. Sedangkan untuk biayanya, untuk SPKLU ini per kWh itu memakan biaya Rp2.400. Sedangkan gua ngecas itu menghabiskan 16,4 kWh. Jadi total biayanya itu Rp41.000. Terjangkau banget kan? Nah, sekarang kita langsung cabut aja casannya, guys. Ya, jadi menurut kita nih ya, tim Kabaroto, mobil ini tuh sangat value for money ya. Harganya itu 565 juta untuk tipe yang paling tinggi, yaitu all-wheel drive. Nah, dengan harga segitu lu udah dapat mobil off-road yang nyaman, fiturnya banyak, dan pastinya kalau lu jalan, itu dilihatin banyak orang, bro. Jadi, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Kabaroto selanjutnya. Dadah!